Kermenpannya ya. Sorry, Kepjanya. Luar biasa dikasih komandan ini. Sampai bikin peraturan. Di kejaksaan bakal menemukan berapa kursi? Selamat siang pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Ade Anang bisa menyapa Anda semuanya di hari yang sangat cerah ini. Tentunya dalam program podcast bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu. Nah, kali ini kita akan mengambil tema bagaimana tips dan trik menghadapi tes mengenai rekrutmen anggota kejaksaan tentunya. Dan hari ini sudah hadir bersama dengan kita Bapak narasumber yang sangat-sangat dinanti-nantikan. Ada Bapak Romi Prasetya Niti Sasmito SH. Beliau adalah Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Batu. Selamat siang Pak. Sehat ya? Pagi menjelang siang ya. Iya, pagi menjelang siang. Baik. Selamat pagi Iya. pemirsa Batu TV. Oke, dan ada lagi, nah ini ada Bapak Andika Esra Awah, SHMH. Beliau adalah Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Batu. Selamat siang Pak Andika. Ini saya panggilnya Pak aja ya, bukan abang, bukan mas ya. Oke, Siap, baiklah. silakan senyamannya aja. Senyamannya. Silakan disapa dulu pemirsa Ya. Batu TV yang saat ini menyaksikan acara ini Pak Andika. Ya, halo, selamat siang pemirsa Batu TV. Semoga tayangannya menyenangkan dan menginformatif. Ya, dan jangan kemana-mana karena nanti selama 60 menit ke depan kita bakal mengupas tuntas tips dan trik bagaimana cara untuk menghadapi tes rekrutmen kejaksaan
tentunya di Batu TV. Dan ada tagline-nya nih Pak. Jadi sebelum kita mulai biar semangat, nanti ada Jaksa Menyapa, nanti Bapak lanjutkan. Saatnya Adiaksa bicara gitu ya. Siap-siap ya, dan kita menyapa semua pemirsa Batu TV yang ada di Malang Raya tentunya. Baik, Jaksa Menyapa, saatnya Adiaksa bicara. Uatos. Nah, baik. Tepuk tangan ya. Oke. Nah ini saya mau tanya dulu deh ke Pak Romi dulu, Pak Romi. Ya. Pak Romi, orang-orang ini mestinya masih awam sekali ya sama yang namanya kejaksaan. Tugasnya tuh ngapain aja sih? Apakah itu berhubungan dengan hukum yang ada, yang pidana, perdata yang masyarakat umumnya tahu? Itu tugasnya kejaksaan itu apa? Dan sebenarnya kejaksaan itu tempat apaan sih Pak? Monggo dijelaskan. Ya, makasih ya. Ini Mbak atau Ibu ya? Kalau nenek nggak mungkin ya Pak. Senyamannya aja kata Bang Andika begitu. Baik. Mbak Ade ya. Iya. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia itu seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Kejaksaan itu merupakan lembaga pemerintahan ya yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan atau kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Itu Mbak Ade. Jadi berarti ini semuanya berkaitan ya Pak, Ya. antara kejaksaan dengan Betul. kepolisian, Betul. yang pokoknya Pengadilan. berurusan dengan Ya. hukum baik itu pidana Betul. maupun perdata. Betul. Baik. Nah, sekarang kita bergeser ke Pak Andika. Siap. Pak Andika, judulnya udah Kasubsi 1 Intelijen ya. Ya. Kalau masyarakat di Kota Batu atau sekitarnya, Malang Raya khususnya mungkin mikirnya intel itu berarti yang sembunyi-sembunyi atau yang nah karena kata intel itu yang sangat melekat pada masyarakat itu seperti itu. Nah, ini berarti tugas dari Kasubsi 1 Intelijen itu apa Pak Andika? Siap, terima kasih. Mohon izin menjawab, izin Pak Ya. Asbamin. Jadi ketika kita mendengar intelijen kejaksaan itu terkait dengan intelijen penegakan hukum. Jadi memang di dalam pelaksanaan tugas intelijen itu erat kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum. Seperti misalnya, kalau di Kasubsi 1 itu ada terkait dengan ideologi, politik, pertahanan keamanan, juga ada penerangan hukum dan teknologi informasi. Jadi apa kaitannya itu? Misalnya contohnya kami melaksanakan penyuluhan seperti saat ini gitu ya. Kami membangun pemahaman kesadaran hukum. Terus juga kami menjadi supporting dari bidang-bidang di dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Termasuk juga dalam peran intelijen itu sendiri kami istilahnya menjadi mata dan telinga dari pimpinan. Artinya informasi-informasi terkait apa yang ada di tengah masyarakat di dalam konteks penegakan hukum itulah yang kami sampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan di dalam mengambil kebijakan dari pimpinan itu sendiri. Nah, terkait dengan hal itu, apakah masyarakat umum itu bisa mengadakan atau melakukan pengaduan misalkan atau melakukan saya mau ngelapor nih ke kejaksaan. Nih kayaknya kalau mau kejaksaan itu mikirnya udah waduh ini temboknya tinggi banget ya. Jadi kalau mau ke kejaksaan udah takut banget. Itu gimana? Pak Andika sebagai Kasubsi intelijen apa yang harus masyarakat lakukan dengan keawamannya itu? Siap. Jadi memang dengan perkembangan zaman sekarang itu sudah banyak cara untuk kita melaporkan pengaduan gitu ya. Kalau memang masyarakat sangat jauh untuk datang ke lokasi, mungkin bisa mengakses sosial media kami, ada Instagram, ada Facebook yang @kejaribatu gitu. @kejaribatu. Mungkin jika ada pengaduan bisa DM di sana sehingga tidak perlu datang ke kantor. Tapi kalau memang ingin datang ke kantor, monggo silahkan. Kantor kami ada di Jalan Sultan Agung nomor 7. Jadi memang untuk pelaporan pengaduan maupun konsultasi hukum di sini itu gratis. Dan kemudian setiap pengaduan yang ada itu kami jamin kerahasiaan dari pelapor. Jadi nggak perlu takut nanti kami laporkan, oh ada yang pelapornya atas nama ini. Enggak, tentu kami rahasiakan. Dan nanti laporannya nanti pasti akan kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, seperti itu. Baik.
Terima kasih Pak Andika, dan sekarang saya bergeser lagi ke Pak Romi. Pak Romi, sebagai pimpinan, terutama sebagai Kasubag Pembinaan, nah ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan untuk bisa mengeflorkan atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program-program Kejaksaan atau hal-hal yang terkait dengan Kejaksaan dengan masyarakat? Hal apa saja Pak Romi yang sudah dilakukan? Terima kasih Pak Ade. Untuk itu kebetulan ya Mbak Ade ya, saya itu menjabat selaku Kepala Subbagian Pembinaan. Tentunya tusi saya itu sebatas menyelenggarakan urusan-urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, dan umum. Umum itu ya tata usaha, ya administrasi persuratan. Kalau untuk informasi publik apa itu nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Andika. Soalnya itu di bidang intelijen. Ya, kalau saya kalau pimpinan itu, pimpinan itu berarti terima bersih gitu aja ya Pak ya? Bukan begitu juga. Oh nggak gitu ya, tetap juga ya. Semua kan ada tusi masing-masing. Nah betul. Dan nanti takutnya masyarakat yang ada di wilayah Malang Raya itu takutnya, waduh ini kalau ngelihat Pak Kasubag nih tidak bisa tersentuh oleh masyarakat, nah gitu. Tidak. Karena memang asumsi masyarakat itu mengenai Kejaksaan itu masih sangat minim sekali Pak. Nah baik, ini masih sama Pak Romi lagi. Dari sini ada tugas dan fungsi dari Kejaksaan yang mau saya tanyakan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah ini maksudnya bagaimana Pak? Ya, jadi bisa saya jelaskan dulu ya Mbak Ade ya, dari awal ya. Jadi memang Kejaksaan itu mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan itu menurut Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2021 dan perubahannya 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Memang Kejaksaan itu mempunyai tugas, wewenang, fungsi itu di bidang pidana, di bidang perdata, dan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Nah, yang Mbak Adi tanyakan ini itu masuk tusi kami atau kewenangan kami di bidang pidana. Itu di bidang pidana itu selain melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kami juga mempunyai tusi melakukan penuntutan, melakukan pengawasan pidana bersyarat, pengawasan itu di bidang pidana ya Mbak ya? Iya. Bidang pidana. Kalau di bidang perdata itu dengan surat kuasa khusus itu Kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah itu. Dan tusi kami yang selanjutnya yaitu di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tadi sudah dijelaskan Pak Andika. Itu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terus pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan barang cetakan, terus PPS. Ya, pengamanan proyek strategis nasional maupun daerah. Dan salah satunya Jaksa Menyapa ini merupakan tusi kami. Betul. Supporting ke masyarakat, salah satunya itu ya Pak? Ya, ini salah satu tusi Kejaksaan, Mbak Ade. Iya. Itu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dan yang paling penting juga kita tusi kami yang lain itu di bidang intelijen khususnya itu pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini salah satunya Jaksa Menyapa ini jadi peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau temanya nanti di tindak pidana korupsi. Begitu, Mbak Ade. Wah, sangat luas sekali ternyata ya Pak. Ya. Dan ini sangat menarik sekali karena memang cakupannya luas dan banyak sekali. Nah, Pak Andika, tadi disampaikan kalau bahwa kita juga melakukan supporting. Salah satunya seperti yang Pak Romi sampaikan bahwa mengadakan podcast seperti ini. Nah, selain podcast seperti ini, apakah ada supporting secara langsung misalkan
mendatangi wilayah-wilayah Oke. di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Baik, Batu. siap. Seperti apa itu Pak Andika? Siap. Baik, terima kasih izin menjawab. Jadi dari Harus gitu ya Pak, berarti Iya. kalau Iya. setiap kali gitu harus Ya. izin menjawab gitu ya? Iya, Bahkan siap. kalau mau nikah, izin menikah. Iya, Oke, iya, boleh, gitu bisa ya? jadi, bisa jadi. Baik. Siap. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi bahwa memang kejaksaan itu punya kegiatan yang namanya jaga desa. Jaga desa, jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren, terus dengan tagline itu jaksa sahabat masyarakat. Ya. Jadi pada kondisi itu jaksa turun langsung bersama dengan masyarakat untuk mendiskusikan, untuk ngobrol, ngopi bareng dengan masyarakat, untuk kami melihat kebutuhan atau apa sih yang menjadi problematika, ya problematika hukum. Problematika hukum di tengah masyarakat itu seperti apa? Nah, ketika di situ kita turun, kita sama-sama berbagi informasi, sama-sama berbagi pengetahuan tentang hukum, sehingga kami tahu apa yang menjadi masalah hukum di tengah masyarakat, masyarakat tahu bagaimana solusi dari perspektif hukumnya seperti itu. Jadi memang banyak program-program yang kami datang turun langsung ke wilayah hukum di Kejaksaan Negeri Batu. Di Batu itu kan ada 19 desa dan 4 kelurahan. Ya, benar ya? Betul. Kecamatan ada berapa? Ada 3 kecamatan. Ada 3 kecamatan. Jadi memang Desa hampir dan kelurahannya 19. iya, desa dan keluarnya 19. Nah, jadi memang hampir setiap bulan kami ada kegiatan jaga desa, dan untuk ke sekolah-sekolah siswa itu kami melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Andika bersama dengan tim Kejaksaan Negeri Kota Batu. Siap. Apakah ada jadwal khusus Oke. ataukah itu harus menghubungi dulu, misalkan mau ke sekolah dasar salah satu di wilayah Kota Iya, Batu iya. misalkan, haruskah menghubungi kepala sekolah dulu, ataukah sekolah atau desa atau RT RW setempat atau kelurahan harus menghubungi kejaksaan dulu? Siap, Seperti siap. apa Mohon, itu? gitu Iya, ya. memohon Iya. seperti itu. Siap. Gimana? Jadi memang ada di dalam pelaksanaan tugas kejaksaan kan memang terbatas dengan anggaran, Pak. Oke. Iya, jadi kalau dari kejaksaan Untuk itu ngopi tadi ya Pak ya? iya, Oh, iya. misalnya jaksa masuk sekolah itu, Iya. jaksa masuk sekolah itu setiap tahun misalnya kita anggarkan 5 kegiatan atau 4 kegiatan. Oke. Nah, tapi mengingat sekolah di Batu itu banyak gitu kan, jadi yang dapat kami akomodir dengan anggaran kami cuma 4. Tapi kami sangat-sangat membuka pintu yang sebesar-besarnya apabila dari pihak sekolah maupun pihak desa tadi mengajukan permohonan selaku mereka selaku pemohon itu untuk kami datang ke sana gitu. Oke, berarti Jadi kami masih mau bisa aja, fleksibel masih ya, bisa. Pak, ya? Oke. Mau aja Berarti untuk tidak datang. dibatasi, maksudnya karena tadi seperti yang Pak Andika sampaikan bahwa ada, oh ini kalau dananya cuma cukup buat 4 kegiatan. Iya. Berarti kita kalau ada, misalkan biasanya program sekolah itu ada yang namanya P5 Pak. Nah, Iya. ini terkait dengan jaksa masuk sekolah. Dan itu Nah. biasanya dikaitkan dan untuk menyadarkan kesadaran akan korupsi dan tindak pidana atau perdata, itu biasanya memang sekolah membutuhkan seperti kejaksaan ini. Iya, ya. iya. Apakah atau apa saja yang harus disiapkan pemohon untuk, wah ini harus mendatengin kejaksaan nih, apakah harus bikin tumpeng dulu atau Oh apa? ya, Kayak baik. gitu, Pak Andika. Siap. Jadi terkait dengan pihak pemohon, entah pihak sekolah maupun pihak desa gitu Iya. ya. Yang paling penting yang disiapkan sebenarnya hanya surat aja. Oke. Bersurat saja ke Kejaksaan Negeri Batu melalui Kepala Kejaksaan Negeri Batu ya. Oke. Nanti Kepala Kejaksaan Negeri Batu yang memerintahkan kami jajaran di bawahnya untuk melaksanakan tugas di lokasi pemohon terkait. Oke. Jadi sebenarnya bersurat aja, ya selebihnya tidak membebankan apapun gitu. Oh, oke, berarti santai aja. berarti santai-santai aja ya. Iya, Pak? Tidak- jadi tidak perlu tumpeng, tidak perlu Kalau dikasih barongsai itu- gitu kalau ya. dikasih itu oke ya Pak ya, tapi ya. Nanti susah nanti, Oh, susah ya, nanti susah. keberatan nanti. Oh, keberatan gitu. Iya, Tapi teman-teman di masyarakat lapangan. Kota Batu dan Malang Raya dan di sekitarnya, tentu saja Kejaksaan Negeri Kota Batu ini sudah sangat membuka dan sudah membuka tangan lebar-lebar untuk siapa saja yang mau datang atau melakukan permohonan untuk ada supporting. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Andika. Nah, ini berkaitan dengan Pak Andika nih, Pak Romi. Kalau Ya. kegiatan-kegiatan seperti itu, apakah Bapak harus turun langsung, ataukah Bapak hanya sekedar meng-ACC, istilahnya begitu, Ya. ataukah ada tugas-tugas khusus atau pesan khusus yang diberikan kepada Kasubsi Intelijen seperti itu, Pak? Ya, Bagaimana? makasih Pak Ade. Jadi untuk giat-giat
ini kan ya termasuk giat rutinitas ya, Ya. Mbak Dia. Giat rutinitas di bidang intelijen khususnya. Saya di bidang pembinaan ini sebatas tata persuratan aja ya, Mbak Dia. Oke, Tata siap. persuratan. Kembali lagi kalau kita kasih contoh tadi ada pemohon contoh ya, Ya. pemohon untuk dilakukan Peng-ACC ya. penerangan atau penyuluhan hukum tadi, Ya. itu kan pasti masuknya di bidang kami, Ya. di bidang pembinaan. Nantinya tentunya kami terhadap surat tersebut nantinya kami distribusikan ke atas, tentunya ke pimpinan terlebih dahulu. Nanti kebijakan pimpinan menurunkan surat tersebut atau mendistribusikan kepada bidang intelijen yang merupakan bidangnya ya untuk hal penerangan dan penyuluhan hukum. Apakah ada ini Pak Roni? Apakah ada klausul atau SOP atau oh ini nggak bisa nih kita ACC, oh yang ini pemohon yang ini bisa, Ya. atau semua ditampung atau harus dipilah-pilah terlebih dahulu? Ya, Seperti terima apa kasih, itu? Mbak De. Kalau apapun bentuk suratnya, mau surat mau pengaduan ya tentunya pasti kami terima ya, Mbak De ya. Semuanya nanti kami distribusikan atau kami lanjutkan ke pimpinan kami Pak Kajari. Nanti pimpinan kami yang mendisposisikan ya, mendisposisikan ini yang tadi Mbak De katakan ini layak atau tidaknya, atau bagaimana, atau bagaimana petunjuknya nanti ke langsung bisa diturunkan atau tidak, itu tergantung nanti petunjuk pimpinan ya. Itu. Baik, berarti tentunya intinya kami kalau terhadap surat laporan pengaduan kami menerima semuanya. Berarti mau surat mau tamu langsung datang semua ya. dipersilakan. Bingkisan seperti itu. Wah. Oh, tidak bisa. Jadi masyarakat Kota Batu dan Malangaya di sekitarnya tentunya karena Kejaksaan Negeri Kota Batu sudah memberikan statement ya bahwa sangat terbuka menerima siapa saja yang mau melakukan pengaduan, melakukan keluhan atau apa saja. Tapi memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini terkait dengan kejaksaan nih, dan ini ada bisik-bisik bahwa sudah ada rekrutmen tentang CPNS yang akan ditempatkan di Kejari. Nah, sekarang saya ke Pak Romi dulu. Pak, rekrutmen anggota CPNS Kejari. Nah, itu tugasnya itu nanti bakal ngapain dulu Pak? Apa ada formasinya atau seperti apa Pak? Atau hanya sekedar ya udah kalau masuk ya udah jadi staf aja gitu atau gimana itu Pak? Ya, berarti jadi begini ya. Pemirsa Batu TV, jadi di tahun 2024 ini Mbak Ade, Kejaksaan Republik Indonesia itu melaksanakan rekrutmen CPNS itu, dan yang kami butuhkan itu kurang lebih 9.694. Wah, banyak sekali ya Pak ya. Tapi ini CPNS seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Dan itu semuanya itu dibagi ada 35 formasi ya. 35 formasi Mbak Ade. 24 formasi itu tenaga teknis, 11 tenaga kesehatan. Itu. Jadi ada 2 formasi yang akan dibutuhkan oleh Kejaksaan Negeri. pada umumnya ya. Pada umumnya. Dan ini ditempatkan di seluruh Indonesia. Di seluruh wilayah NKRI Mbak Ade. NKRI. Nah, ada syarat khusus nggak sih Pak untuk rekrutmen ini? Misalkan lulusan apa? Atau misalkan kalau misalkan berijazah strata 1 misalkan IPK-nya harus sekian atau nilai sekian, itu seperti apa? Biasanya kebetulan saya ini mantan SMA Taruna Nusantara Pak, tapi yang nggak berbelok arahnya beda nih. Nah, itu biasanya teman-teman itu kan menjurusnya ke Polri kayak gitu. Nah, kalau kejaksaan apakah sama seperti itu? Biar masyarakat mungkin yang memiliki putra-putri yang mungkin saat ini sudah ditutup ya Pak pendaftarannya ini ya? Kalau pendaftaran sudah ditutup. Oh, pendaftaran sudah ditutup. Nah, terus ini gimana Pak? Biar bisa masuk itu nanti gimana caranya Pak untuk masuk kejaksaan? Apakah syaratnya harus S1 apa atau nilai seperti apa gitu? Monggo Pak. Baik Mbak Ade ya. Jadi rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia itu 24 tenaga teknis formasinya, 11 tenaga kesehatan yang tadi saya jelaskan tadi. Itu bermacam-macam ya Mbak Ade ya. Bermacam-macam. Jadi untuk kualifikasi pendidikan itu dari S1 ya, dari D4
D3 sampai SLTA atau SMA sederajat ya. Oke. Itu. Dan untuk S1-nya ya bermacam-macam ya Mbak Ade ya. Oke. Ada S1 hukum, S1 ekonomi, dan S1 komputer. Sesuai kebutuhan ya Pak. Sesuai kebutuhan. Tapi ditahan dulu Pak, ditahan Ya, dulu. baik. Nanti bakal kita lanjutkan biar pemirsa yang ada di rumah penasaran nih. Harus lulusan seperti apa Ya. yang dibutuhkan oleh kejaksaan tentunya. Baik pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada tentunya jangan kemana-mana, tetap di Batu TV karena kita akan kembali setelah break pariwara berikut ini.
Baiklah pemirsa Batu TV, masih bersama dengan saya Ade Ana, tentunya masih bersama dengan podcast bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu. Masih ada Pak Romi dan Pak Andika yang setia menemani kita. Nah, tadi belum selesai jawabnya nih Pak. Ya. Kita lanjutin dulu sebelum nanti kita menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat nih tentunya. Nah, tadi kualifikasinya udah S1, Diploma 4, Diploma 3, dan SLTA. Kalau S1, apakah harus jurusan hukum ataukah boleh yang lainnya? Bagaimana itu Pak? Ya, lanjutkan ya Mbak Ya, Dia. siap. Jadi untuk kualifikasi pendidikan memang S1 itu bermacam-macam juga Mbak De, sesuai kebutuhan ya, sesuai formasi. Itu kalau S1 hukum itu tentunya untuk jaksa, untuk kualifikasi jabatan ya, jaksa ahli pertama ya, untuk hukum. Kalau untuk S1 akuntansi itu untuk analisis pengelolaan keuangan ya. Dan tenaga kesehatan juga begitu. Saya teruskan dulu untuk diploma juga begitu ya. D3. D3 itu untuk D3 komputer, D3 ekonomi juga. Itu dan untuk tenaga kesehatan itu dokter umum, dokter gigi tentunya ya sarjana kedokteran ya. Sarjana berarti sesuai dengan kualifikasinya sebenarnya Pak ya, benernya. Berarti kalau yang untuk SLTA berarti itu di staff atau seperti apa gitu Pak? Atau ada kualifikasi ini staffnya bagian apa itu nanti siapa yang menentukan Pak itu? Kalau untuk kelas jabatan untuk kualifikasi pendidikan SLTA atau SMA sederajat itu nanti di formasi penjaga tahanan. Hanya di penjaga tahanan ya. Di penjaga tahanan tentunya nanti kalau penjaga tahanan ya tentunya nanti di bidang teknis, pidana umum, bidang pidana umum dan pidana khusus. Nanti untuk masalah penempatan bidang ya. Kalau untuk yang lain-lain ya, kalau untuk tenaga kesehatan itu nanti ditempatkan di Rumah Sakit Adiaksa. Untuk sementara Rumah Sakit Adiaksa hanya ada di ibu kota provinsi ya, ibu kota negara yaitu di Jakarta saja. Baik, dari tadi ngomong doang ini nggak kalong-kalong ya Pak, bahasanya Batu ya. Boleh diminum juga sambil diminum-minum, cemilannya juga boleh ya dinikmati. Pak Andika. Siap. Pak Andika, tadi itu ada yang nyentil nih. Horas nih, wah ini kayaknya penasarannya gagal fokusnya ke Pak Andika doang nih. Nah, Pak Andika, ini ada yang tanya dari Mbak Ari, tadi sempat saya catat dari YouTube, ini bilang, kalau supporting by system itu bisa nggak? Misalkan kita mau online-onlinean gitu, gimana itu Pak? Apakah bisa? Maksudnya berarti supportingnya itu tidak dilakukan secara langsung, tidak offline, tapi online. Misalkan seperti apa itu bentukannya itu Pak Andika? Siap. Iya, terima kasih. Iya. Jadi terkait dengan online ya, memang sekarang kita juga membuka layanan yang namanya konsultasi hukum virtual. Nah, jadi kita hubungin saja kami, nanti kami akan memberikan link tertentu sehingga kita bisa mengobrol di situ. Dan berarti tentunya tidak lewat call center ya Pak ya? Beda lagi ya itu jurusannya kalau call center. Kalau call center bisa, kemudian kalau dia main IG bisa di DM gitu ya. Izin Pak, kami mau konsultasi dong tapi virtual gitu. Nah, nanti kami berikan entah dia link Zoom atau video call WhatsApp gitu. Nah, jadi tatap mukanya secara virtual sehingga bisa seperti itu ya Pak? Bisa sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor. Nah, ini untuk masyarakat di luar wilayah Kota Batu, di wilayah Kota Batu, apakah masih bisa nih melipir atau melakukan pengaduan ke kejaksaan atau enggak nih Pak? Bisa. Jadi pada prinsipnya kami memang menerima semua pengaduan yang masuk seperti yang disampaikan Pak Kasubagdin tadi. Jadi semua laporan itu kami tampung, entah itu terkait dengan kejadian tindak pidana di Batu sendiri ataupun di sekitar Batu misalnya. Nanti kami akan berkoordinasi dengan yang punya wilayah terkait. Misalnya kan yang terdekat Malang misalnya. Nanti kabupaten soalnya Pak. Nah itu. Nah jadi kami saling memberikan informasi lah dari laporan atau pengaduan yang kebetulan masuk ke kami jika ada gitu. Seperti itu. Jadi lebih mudah ya. Iya siap. Sekarang kembali lagi, balik lagi Pak kalau bahasa Jermannya gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari YouTube Pak Romi. Mas Agus ini bilang, Pak alur rekrutmen untuk ke kejaksaan itu gimana sih? Apa aja yang diperlukan? Nah, ini gimana itu Pak? Ya, makasih Mbak Dia. Iya.
Jadi memang rekrutmen CPNS Kejaksaan di tahun 2024 ini untuk pendaftarannya memang udah selesai ya Mbak Ade ya, udah selesai. Dan Ditutup sekarang kapan itu, Pak? ditutup bulan September ya. Mulainya kan 20 Agustus kalau tidak salah, 20 Agustus Itu sampai setiap tahun pasti ada ya Pak ya? Belum tentu, belum tentu juga ya, Mbak Nah ini Ade ya. biar bisa jadi catatan untuk betul. pemirsa yang ada di rumah Pak. Iya, oke. Jadi tahapan seleksi sekarang itu sudah memasuki tahapan seleksi SKD ya, atau seleksi kompetensi dasar sekarang itu. Nah, kalau sudah masuk SKD atau seleksi kompetensi dasar, Ya. berarti ini ada tips dan trik khusus biar lolos untuk tes ini ya Pak. Nah, karena Ya. memang mungkin saja pemirsa yang ada di rumah yang masih awam sekali tentang kejaksaan, bagaimana proses rekrutmen dan proses tesnya, ini sangat penting sekali. Ini boleh Pak Andika, boleh Pak Romi yang jawab. Ini tipsnya apa nih? Nah ini pemirsa yang di rumah lihat packagingnya dong. Waduh gagah banget ya, pakai seragam coklat-coklat. Nah itu. Ini gimana Pak? Tipsnya dan triknya gimana? Boleh Pak Andika, boleh Pak Romi dulu. Monggo. Saya kalau seleksi ini Mbak ya, seleksi CPNS ini itu saya jelaskan secara umum dulu Mbak Ade. Jadi memang tahapan seleksinya itu terdiri dari dua kali ya, dua tahapan, yaitu tahapan seleksi tes yang pertama itu tes SKD itu sendiri, seleksi kompetensi dasar ya. Seleksi kompetensi dasar itu meliputi tes intelijensi umum ya, tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi. Nah, 3 poin ini meliputi SKD itu terdiri dari 3 poin itu. Dan itu penilaiannya itu 40% ya Pak Andika ya? Siap, bobot penilaian. Nilai bobotnya itu penilaiannya itu 40%. Dari 2 tes tadi ya Pak ya? Kalau SKD 40%, nah, kalau lolos selanjutnya nanti di tes, nanti tes selanjutnya itu tes SKB ya, seleksi kompetensi bidang. Itu nilai bobotnya atau penilaiannya itu sebesar 60%. Nah, itu meliputi tes kompetensi bidang, tentunya keterampilan, praktek keterampilannya, itu terus tes wawancara pimpinan, itu di SKB-nya ya, SKB-nya, Pak, ya? tes wawancara pimpinan, tes kesehatan, tes kesehatan juga di SKB? masih ya, itu meliputi psikotes, terus tes kesehatan fisik, kejiwaan, dan terakhir itu tes wawancara psikotes. Nah, tes wawancara psikotes itu di SKB. Untuk dari SKD ke SKB nih Pak, untuk menentukan SKD ini lolos dan tidak, itu kan tidak semua lolos kan Pak, tidak semua lolos. Nah, untuk menentukan itu, rate apa yang jadi catatan utama dia lolos? Karena nilainya cuma 40% kan Pak, nah itu gimana Pak? Ya, makasih Mbak De. Jadi untuk tes SKD untuk penilaian itu nanti ditentukan langsung oleh Menpan ya. Siap. Menpan yaitu nanti ada passing grade-nya, ada batas minimalnya untuk nilainya. Jadi nilai itu terdiri dari passing grade itu terdiri dari 3 poin, Mbak Ade, yang tadi saya jelaskan, yaitu untuk SKD itu yaitu tes intelijensi umum atau TIU, biasa disingkat TIU ya, TWK, tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, ini nanti Menpan RI itu menentukan passing grade-nya, batas minimalnya nilai itu. Nah, itu kalau seandainya tidak memenuhi dari nilainya, tidak memenuhi passing grade-nya, tidak memenuhi passing grade ini, berarti ya, lolos. otomatis tidak lolos. Begitu. Oke, nah saya ke Pak Andika nih, biar lolos nih tipsnya tuh apa? Yang paling gampang sekali. Nah, apakah selain itu, selain tips dan triknya, apakah ada batasan umur nih? Misalkan saya lulus S1 umurnya, kadang SMA itu kan ada yang ikut akselerasi dan ada yang molor. Kuliah ada yang molor. Nah itu gimana Pak Andika? Apakah ada, ini maksimal 25 atau seperti apa? Yang tapi yang paling penting tipsnya aja dulu. Kiat-kiat. Iya, kiat-kiat biar bisa pakai seragam coklat-coklat gitu loh. Siap. Nah.
Ya, terima kasih atas pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi menyambung dulu yang disampaikan Pak Kasubagpin tadi. Jadi passing grade itu ada kalau TWK tes wawasan kebangsaan itu 60 skornya. Di bawah 60 dapat dipastikan itu tidak lolos passing grade. Tidak lolos. Kalau TIU tes intelijensi umum itu 80, Mbak. Wih, tinggi sekali ya Pak ya Iya, berarti ya. di bawah 80 dia dapat dipastikan tidak lolos. Kemudian tes karakteristik pribadi itu 166. 166. Jadi ini akan nyambung ke tips dan triknya. Oke. 166. Kan jadi melongo soalnya tinggi banget ya berarti. Iya, ini. bobotnya. Bobotnya ya. Oke. Jadi nanti teman-teman yang akan mengikuti tes SKD itu akan diperhadapkan dengan 110 soal. 110 soal. Diperhatikan buat yang sudah lolos Iya. siap-siap mau tes. Iya. Nah. Jadi kan Dengan CAT ya. benar, Iya, Pak. benar. Adanya komputer. Jadi kan awalnya itu tes administrasi. Ya. Nah, teman-teman yang lolos administrasi saat ini akan menghadapi SKD kan, Mbak? Nah, yang tadi itu saya sebutkan adalah terkait dengan passing grade-nya, angka passing grade-nya. Nah, tips ini dari saya adalah yang pertama latihan. Karena Apa dulu nih Pak? Fisik, latihan apa soal. latihan soal? Latihan soal. Oke, latihan soal. Latihan Oke, soal. oke. Kenapa latihan soal? Karena di dalam latihan soal itu ada manajemen waktunya. Manajemen waktunya. Karena 110 soal kita hanya dikasih 100 menit. 100 menit. Untuk 110 soal. Jadi kalau kita Satu soal ya. makanya, Oke. jadi kalau kita tidak pintar manajemen waktu, kita akan keteteran waktunya. Nah, bagaimana kita bisa memanajemen waktu? Di tadi latihan soal tadi. Latihan soal tadi. Nah, saya pengalaman saya pribadi dulu waktu tes. Yang penting, Pak. Iya, dulu waktu tes kejaksaan tahun 2018 ya. Itu 6 tahun yang lalu berarti. Ya, 2018 itu saya mengikuti tes kejaksaan. Ini tips dari saya yang terbukti berhasil gitu ya. Saya menyelesaikan tugas yang paling menurut saya bobot paling gampang dulu. Soal yang paling mudah. Soal yang paling berarti mudah. Ya? Oke. Yang mana itu yang TKP itu. Oh, oke. Tes karakteristik pribadi. Nah, karena tes karakteristik pribadi kita itu harus mengalokasikan waktu. Misalnya dari 100 menit di tes karakteristik pribadi saya harus menyelesaikan soal ini dalam waktu 10 menit. Di poin TKP ini. Nah, pada saat itu saya latihan terus 10 menit. Ada simulasinya soalnya. Oh, Ada oke. simulasinya. Itu simulasi untuk seluruh calon. Jenis soal. Oh. Dan itu bisa diakses di Google loh. Wah, enak ya berarti. Ada Dan simulasinya. nanti boleh dibocorin itu berarti ya. Siap. oke. Klik aja di Google simulasi tes SKD CPNS. Wah, catat ya. Klik di Google simulasi CPNS. SKD CPNS. SKD CPNS. Nah, gitu. Oke. Untuk dilanjut, Pak Andi. untuk TKP itu setelah selesai 10 menit berarti kan masih ada sisa 100 menit. Iya. Nah, masuklah kita ke bobot-bobot yang memakan waktu lebih lama. Yang dalam hal ini TWK, tes wawasan kebangsaan, Iya, isinya yang itu paling terkait banyak. dengan kebanyakan Pancasila, Undang-undang. sejarah undang-undang, Ideologi. sejarah Ideologi, kebangsaan, sejarah ideologi kebangsaan, gitu ya, ya. oke. Nah, TWK ini pada zaman itu saya alokasikan 30 menit. 30 menit. Jadi, ketika TKP dan TWK sudah selesai, masuklah di menurut saya saat itu TIU itu paling berat. Kenapa? Karena ada perkalian, ada pembagian, ada analisa penalaran gitu ya. Nah, jadi semua alokasi sisa waktu tadi itu saya curahkan di TIU tadi itu. Karena memang setelah saya evaluasi teman-teman saya yang banyak gak lulus, itu jatuhnya Yang di dikerjakan. TIU tadi. Oke. Karena salah manajemen waktu Ya, dan beda. pengerjaannya. Ya, triknya pola berarti kurang. Nah, pengerjaan. itu apakah dari 110 soal ya? 110 soal itu misalkan ya. kalau tes-tes biasa itu kan kalau nggak dijawab ini nanti poinnya 1 misalkan gitu. Siap. Apakah kalau di tes SKD ini tadi SKB maksudnya ya di tes SKD. SKD ya. SKD. Di tes SKD ini apakah ada seperti itu? Ada. Komplimen yos Iya. ini nggak apa-apa. Yang penting dia sudah mengerjakan atau ada yang tidak terjawab itu bagaimana untuk Siap. kumulatifnya? Ya, izin Pak. Ya. Jadi memang kalau 3 jenis soal itu, TWK dan TIU, kalau Anda tidak mengisi jawabannya, itu kosong skornya. Untuk setiap nomornya. Kalau TKP, kalau Anda menjawab, meskipun salah, itu ada bobot 1. Gitu. Jadi kan pilihannya kan ada A, B, C, D, dan E gitu. Jawaban yang paling benar itu bobotnya 5. Tapi jawaban yang paling tidak sesuai itu 1. Tapi kalau kita nggak klik sama sekali jawabannya ya 0 juga. Kayak yang TWK dan TIU tadi gitu. Oke.
Baik. Jadi paling penting tipsnya sih itu, selesaikan latihan dulu. soal. Nah, latihan soal, Latihan selesaikan soal. dulu yang paling dasar dulu Siap. atau yang paling mudah. Paling Jadi mudah. nanti baru ke tingkatan yang lebih sulit, Yang paling lebih sulit, nah sulit. seperti itu ya. Siap. Nah, kalau Pak Andika begitu tipsnya, nah kalau Pak Romi bagaimana? Dan ini juga ada pertanyaan yang masuk Siap. dari Bapak Rudi Irawanto, salah satu dosen dari Universitas Negeri Malang. Ya. Izin Pak Romi, apakah ada syarat khusus untuk menjadi jaksa? Apakah cukup lulusan hukum saja atau semacam pendidikan khusus gitu? Gimana itu? Ya, makasih Mbak Ade. Kalau bagi pelamar untuk menjadi jaksa atau di formasi kami itu jaksa ahli pertama ya, itu memang harus sarjana hukum ya Mbak Oke. ya. Sarjana hukum Ya. itu dan kualifikasinya itu atau persyaratannya itu ya memang ada persyaratan khusus ya. Oke. Kalau untuk Jaksa, jaksa ya, jaksa. Oke. salah satunya umur ya, umur dibatasi Mbak. Oh, Umur oke. dibatasi. Maksimal berapa Pak? Umur maksimal 27 ya kalau tidak Oh, salah. berarti harus muda ya. Belum Saya menikah, sudah expired dong. Wah. Maksimal. Oh, maksimal 27 ya. Oke, Nah, oke. Maksimal 27 Ya. dan Terus belum menikah belum boleh menikah sampai dengan PNS. oh, Ya, jadi begitu. belum menikah selama nanti Kalau PNS-nya kalau seandainya keterima, Iya. kan masih CPNS ya, Iya. itu belum boleh menikah. Oh iya, terus kalau nggak keterimanya sampai CPNS-nya itu 10 tahun nggak nikah 10 tahun dong Pak Romi, gimana ya? Tapi memang itu syarat khususnya ya. Dan Oke. ada ini juga lulus TOEFL juga dengan ada TOEFL itu. Itu kalau- laki-laki dan perempuan sama Pak? sama dan Oke. kalau tidak salah nilainya 450 ya. 450. TOEFL 450. IPK akademik ada Iya. juga, IPK akademik kalau tidak salah. Kalau wilayah Indonesia itu 3 ya, 3,00 ya. Jadi Mbak Ade, jadi rekrutmen kita ini itu ada perbedaan. Ada perbedaan terkhusus provinsi Papua, Papua Barat dan Pulau Kalimantan. Itu ada istilahnya kuota khusus ya. Iya. Untuk Yang untuk di 3 penempatan provinsi di sana. itu. Oke. Ya, untuk Berarti berbeda sekali ya Pak? ya, jadi tentunya itu istilahnya kuota khusus tentunya ada persyaratan umum dan persyaratan khusus yang Harus dipenuhi. berbeda dengan di luar provinsi itu. Oke. Untuk Ada khusus perbedaan. 3 wilayah itu saja 3 ya? wilayah itu provinsi Papua, Papua Barat dan Kalimantan. Kalimantan. Berarti Kalimantan ya semuanya ya, Kalimantan Selatan, Timur, Ya, pokoknya Utara, Kalimantan. ya, Kalimantan. Nah, tadi kalau Pak Andika sudah memberikan tipsnya, Ya. kalau Pak Romi nggak ngasih tipsnya juga nggak afdol dong. Ya. Bagaimana Pak Romi bisa sampai sesukses ini, Ya. terus sekarang sampai di titik terkeren di Kasubag Bin Kejari Kota Batu itu gimana Pak? Ya, makasih ya. Ya. Gitu ya. Jadi memang waktu saya masuk di Kejaksaan Republik Indonesia itu tesnya itu berbeda Mbak Ade. Ya, tentunya tesnya itu berbeda dengan zamannya Pak Andika. Ya, beda. Kalau Pak Andika ini sudah Online. modelnya online ya, SKD, SKB dan itu nanti menggunakan media komputer nanti ditayangkan langsung live ya. Setelah tes itu di Langsung kelihatan. skor itu langsung ditampilkan apa? Pencapaian nilainya. Iya, Pencapaian nilai pencapaian itu nilai. di- Berarti langsung kelihatan Live, ya? live dia, live. Langsung kelihatan. Oke, Transparan, oke. Iya. transparan. Nah, kalau zaman saya dulu ya belum begini. Masih manual ya Pak Masih ya? manual. Jadi mengisi soal Mbak Ade Ah, iya. mungkin Tahu. masih di apa itu istilahnya Diarsir, itu diarsir gitu Ya, ya, istilahnya oh, diarsir. oke. Ya, itu. Jadi berbeda ya. Seleksinya itu berbeda. Tentunya kuncinya kalau menurut saya itu sama, tips dan triknya. Yang pertama tentunya ya berdoa dulu ya. Ya. Ya, Mbak Ade ya. Betul. Betul. Berdoa Itu yang utama. pada Tuhan ya, pada Ya. Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya itu harus percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Ya. Bukan percaya sama orang lain. Oke. Ya, Oke. itu apalagi percaya sama calo ya, calo atau oknum yang menjanjikan kelulusan. Nah, itu dihindarkan. Dan itu biar terhindar dari itu nanti Pak Romi juga harus ngasih tips Ya. bagaimana caranya untuk biar tidak terayu, Ya. tergoda sama Ya. bujukan syaitan, weh, sama calo-calo itu gimana Pak? Nah ini tentunya kalau
zaman sekarang mungkin sudah minim ya untuk calo, atau mungkin tambah banyak nih Pak calo-calo untuk masuk perekrutmen seperti ini? Ya, masih ada Masih tentunya ada. Mbak. Nah itu berarti tipsnya gimana Pak? Karena calo itu sekarang terselubung ya, kita tahu bahwa manis sekali permainannya dan itu sangat rapi sekali. Nah itu gimana Pak cara kita menghindari itu? Khususnya buat seluruh pemirsa Batu TV dan yang ada di Malang Raya khususnya, dan ini harus sangat-sangat diperhatikan. Gimana itu Pak? Ya cara menghindarinya ya Mbak Ade ya kembali lagi ya memang jangan gampang percaya terhadap ya oknum-oknum ya. oknum tipu muslihat menjanjikan kamu bisa lewat saya nanti sekian. Berarti nanti itu kalau sudah modus begitu ya sudah pasti penipuan ya Mbak Ade ya. Jadi ya intinya ya percaya pada kemampuan sendiri. Apa yang disebutkan dijelaskan tadi sama Pak Andika, memang untuk tes rekrutmen sekarang itu ini sudah online, terus memang sudah langsung kelihatan hasilnya, langsung kelihatan nilainya, jadi memang jadi betul. Kita bisa kebayang ini lulus enggaknya langsung Betul. gitu ya Pak ya. Dan transparan ya, Iya. transparan tanpa dipungut biaya untuk seleksi ini, ya, itu aja. Mbak Ade, Nah untuk- berarti memang pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, tentunya kita harus memahami tips dan trik untuk apabila kita kepikiran untuk ikut rekrutmen, terutama penjaringan CPNS di wilayah kejaksaan, dan ini di seluruh Indonesia. Tentunya aturannya memang sama, hanya saja ada perlakuan khusus di wilayah 3 yang sudah Pak Romi sampaikan tadi ya, Kalimantan, Papua Timur dan Papua Barat. Nah seperti itu. Papua dan Papua Barat, Mbak. Oh, Papua dan Papua Barat. Maaf, Papua dan Papua Barat sama Kalimantan. Itu ada syarat khusus ya. Ada syarat khusus. Syarat khusus. Nah, dari kesekian rekrutmen ini tadi Pak, apakah ada kendala sampai saat ini atau mungkin dari tahun-tahun yang lalu yang dirasakan oleh kejaksaan, dan bagaimana cara solusi untuk mengatasi itu Pak? Ya, masih Mbak Ade ya. Untuk rekrutmen ini memang Mbak Ade, rekrutmen ini kan dilaksanakan langsung oleh Kejaksaan Agung ya. Kejaksaan Agung, dan kalau di wilayah ini sampai tingkat Kejaksaan Tinggi ya. Kalau di Jawa Timur ya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Itu pelaksanaannya di situ. Kalau di Kejaksaan Negeri ya memang kami tidak dilibatkan juga. Kami tidak dilibatkan, cuma kami hanya sebatas menginformasikan kepada masyarakat bagi yang berminat bergabung dengan kejaksaan itu, kami hanya menginformasikan, memberikan ya seperti ini kan, seperti ini, memberikan tergantung dari pusat, khusus. Tapi kalau untuk pelaksanaan teknisnya itu langsung dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kalau di Provinsi Jawa Timur. Baik Pak Romi, terima kasih sekali sudah membuka wawasan kita, terutama yang awam tentang kejaksaan. Dan Pak Andika, terima kasih juga sudah memberikan tips dan trik yang terkini. Karena sekarang sudah berbeda zamannya Pak Romi dan Pak Andika. Berbeda, seleksinya berbeda Pak. Seleksinya berbeda. Semoga pemirsa Batu TV yang ada di Kota Batu dan di wilayah Malang Raya dan sekitarnya sekarang lebih terbuka wawasannya tentang apa itu kejaksaan, apa tugasnya, sudah tidak bertanya-tanya lagi, dan sekarang lebih paham bagaimana untuk cara mengikuti rekrutmen CPNS di wilayah kejaksaan. Baik, terima kasih atas kebersamaannya selama 1 jam ini. Saya Ade Ana sebagai pembawa acara mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang tidak baik apabila pada saat saya menyampaikan. Dan closing statement kita Pak, Jaksa Menyapa, saatnya Adjaksa bicara atosnya yang kenceng biar masyarakatnya tambah semangat. Oke, kita siap ya. Terima kasih pemirsa Batu TV di wilayah Kota Batu dan Malang Raya serta sekitarnya. Saya dan Kejaksaan Negeri Kota Batu pamit, dan Jaksa Menyapa, saatnya Adjaksa bicara. Watos. Terima kasih.